Perjuangan Saka Tatal untuk memulihkan nama baiknya dengan mengajukan peninjauan kembali harus menemui jalan berliku. Setelah kuasa hukum Saka Tatal mengajukan 8 bukti baru dalam persidangan hari Jumat lalu, jaksa sebagai termohon malah menolak bukti tersebut. Salah satu bukti baru yang ditolak adalah foto kematian Vina dan Egy yang dianggap merupakan barang bukti yang pernah dilampirkan di persidangan terdahulu. Tambahan penjelasan pemohon peninjauan kembali pada poin 1 memori tambahan pemohon yang berkesimpulan bahwa kematian Muhammad Rizky Rudiana dan Vina disebabkan karena kecelakaan lalu lintas tunggal yang dapat kami tanggapi sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum Novum 1 sampai dengan 3 dan Novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut. Beberapa foto anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina digunakan juga dalam pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina oleh dokter yang terdapat di dalam visum et repertum dan bukan merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal sebagaimana diasumsikan oleh penasihat hukum yang juga tidak beralasan hukum. Tak gentar dengan penolakan ini, kuasa hukum Saka Tatal akan mengajukan sejumlah saksi. Salah satunya adalah Liga Akbar yang dahulu pernah memberikan kesaksian. Rencananya Liga Akbar akan hadir untuk memberikan kesaksian di persidangan esok. Kepastian kedatangan Liga Akbar ini diungkap oleh Yudi Alamsyah, kuasa hukumnya. Iya, kemarin sudah ada komunikasi lagi dari salah satu pihaknya Saka Tatal untuk meminta Liga Akbar dihadirkan sebagai saksi fakta ataupun kronologis di sidang PK-nya Saka Tatal. Gimana sih Pak? Insya Allah itu juga sudah kami komunikasikan dari minggu kemarin juga. Saya sudah sampaikan ke Liga Akbar untuk bisa menghadiri, membantu lah untuk PK-PK terpidana maupun Saka Tatal yang sedang proses pengajuan PK-nya. Ya mudah-mudahan kan dari keterangan Liga Akbar ini minimal bisa memberikan suatu kronologis baru lah, karena ini kan bisa dijadikan novum. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan Liga bisa sedikit membantu dalam memberikan kesaksiannya. Apa ya? Selain Liga Akbar, kuasa hukum Saka Tatal juga meminta majelis hakim untuk menghadirkan personil kepolisian yang pertama kali mengevakuasi Vina dan Egy saat kejadian berlangsung. Tak hanya mengajukan saksi untuk memperkuat fakta yang diajukan, kuasa hukum Saka Tatal juga akan mengajukan sejumlah saksi ahli untuk memperkuat bukti baru yang diajukan. Lantas, akankah saksi dari pihak kepolisian ini memungkinkan untuk dihadirkan? Akankah saksi ahli yang akan dihadirkan bisa memperkuat bukti? Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Babak baru sidang PK Saka Tatal akan kita saksikan bersama-sama besok. Tapi perlu kiranya malam hari ini kita akan membahas kira-kira dari saksi-saksi yang dihadirkan, terkhusus untuk saksi ahli. Apakah benar-benar bisa memperkuat semua gugatan Saka Tatal? Karena JPU membantah bukti baru yang diajukan oleh Saka Tatal. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di TV One sudah hadir pemirsa di studio TV One tepatnya. Ini pakar hukum pidana kita Pak Kudris Tompul. Selamat malam, assalamualaikum. Dan juga saya sudah bersama dengan pengamat mantan Hakim Agung, maksud saya di sini Prof. Gayus Lumbun. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan saya juga akan bertanya juga mengenai bagaimana kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Saka Tatal kepada kuasa hukum Saka Tatal. Saya mau sapa terlebih dahulu, di sini sudah ada Pak Edwin Partogi. Selamat malam. Selamat malam Mbak Caca. Ya, dan juga pastinya Kompolnas atau mewakili Kompolnas di sini Pak Yusuf Warsim. Selamat malam, assalamualaikum.
Selamat malam Mbak Caca, waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke kuasa hukum Sakatatal dulu, Pak Edwin. Ini kan kita sudah dengar lah ya beberapa nama yang sempat bocor yang akan dihadirkan dalam sidang PK Sakatatal, saksi ahli tepatnya. Apa alasan kuasa hukum memilih saksi ahli tersebut? Dan kira-kira kuat tidak mengingat gugatan dari Sakatatal semua ditolak oleh JPU? Seperti apa Pak Edwin? Ya, kalau JPU nolak tuh hal yang biasa saja. Memang seperti itulah lazimnya dalam persidangan. Tapi kami ingin sampaikan bahwa agenda Selasa besok itu ada saksi fakta yang akan kami ajukan. Dan saksi fakta ini tentu adalah saksi yang memang belum pernah memberikan kesaksian ketika persidangan Sakatatal ketika 2016 lalu. Dan kemudian pada hari Rabu adalah agenda untuk kami menghadirkan ahli. Kami menghadirkan beberapa ahli yang terkait dengan hak asasi manusia, kemudian ahli hukum pidana, termasuk hukum sistem peradilan anak, kemudian juga ahli terkait dengan psikologi, dan juga ahli-ahli lain yang relevan. Begitu Mbak Caca. Baik, mereka ini memang secara sukarela ya kemudian menjadi saksi ahli Sakatatal, bukan untuk underestimate ini nama-nama orang hebat. Bagaimana sih proses pendekatan untuk saksi ahli ini, Pak Edwin? Saya penasaran, publik juga penasaran. Ya sebenarnya pertemuannya pertemuan hati aja, bahwa kita punya keprihatinan, punya semangat yang sama untuk berubah situasi ya, di mana para terpidana 8 orang itu memang kami yakini sebagai korban dari peradilan yang memihak atau peradilan sesat ya. Jadi kita karena pertemuan kepentingan yang sama di soal kemanusiaan itulah kemudian yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan para ahli, dan kemudian mereka mau bergabung membantu Sakatatal untuk memperkuat memori TK yang sudah kami ajukan. Begitu Mbak Caca. Baik, Pak Gayus, sebenarnya saya tahu pasti hakim itu objektif, tapi sekiranya kapasitas dari seorang saksi ahli ini masuk dalam pertimbangan tidak? Ini bukan kaleng-kaleng semua saksi ahli yang dihadirkan. Tentu semua menjadi pertimbangan, tetapi persoalannya kan apakah hakim itu yakin atau ragu dari apa yang diajukan. Kalau dalam perkara ini tentu hanya novum yang bisa diharapkan membantu untuk hakim tidak ragu dengan bukti baru yang bisa merubah putusan yang lama. Kalau saja bukti baru ini atau seandainya bukti baru ini sudah digunakan di persidangan yang lalu sehingga bisa merubah semuanya. Tetapi kalau saya harus mengatakan bagaimana sebenarnya pasal 18 mengenai keyakinan hakim atau keraguan hakim itu dikaitkan dengan alat bukti yang sah. Ada alat bukti, ada barang bukti. Nah, 184-nya ini terkait dengan 183 supaya hakim itu punya keyakinan bahwa apa yang ada pada 5 alat bukti sah ini bisa merubah keyakinan hakim yang semula menghukum menjadi bentuknya keyakinan yang baru. Tetapi kan ada keraguan dari hakim itu yang bisa mempertimbangkan antara dua hal. Oleh karena itu bagi pikiran saya, semua pihak jangan mencoba untuk mengatakan yakin bukan yang bersangkutan yang melakukan. Karena apa? Karena tugas dari bagaimana merubah keyakinan hakim itu harus dirubah dengan bagaimana merubah keraguan hakim. Ya. Keraguan hakim ini apa? Tentu keraguan hakim terhadap apa yang diajukan ini sudah pernah diadili mungkin salah satunya. Sudah pernah dipertimbangkan. Atau memang ini masih orisinil. Dan itu nanti akan diungkap di PN, Pengadilan Negeri, memang di sana ada jaksa. Tapi kedudukannya bukan sebagai JPU, dia mewakili kejaksaan. Nah, dia tidak bisa menolak, dia hanya mungkin berpendapat, nanti pendapatnya itu dirangkum oleh hakim, yang hakim awal di mana diputus perkara itu di PN, kemudian dalam waktu 30 hari harus sampai ke Mahkamah Agung. Kira-kira begitu. Pak Kudri, dari susunan saksi ahli tadi itu orang-orang hebat ya, ada Pak Ugruseno, ada Pak Susno Duaji, ada juga Reza Indragiri, pakar hukum pidana. Sudah pas tidak? Sudah bisa tidak membuat hakim jadi ragu ini sampai Sakatatal bersalah atau tidak? Bagaimana Pak Kudri? Kalau dilihat dari yang akan diajukan sebagai ahli,
Saya kira ini semuanya mempunyai kompetensi dan pengalaman yang ini. Tentu diharapkan akan memberikan penguatan terhadap argumentasi hukum dan novum gitu ya. Nah, mengenai penolakan kejaksaan terhadap novum itu kan mudah aja dilihat. Apakah di dalam putusan pengadilan tingkat pertama itu atau di banding, tapi nggak, ini kan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu kan judek faksi. Jadi yang berwenang untuk memeriksa bukti itu adalah di judek faksi, yaitu di pengadilan negeri dan di pengadilan tinggi. Kita lihat aja di putusan pengadilan negerinya dan pengadilan tingginya, dia menyebutkan kan, itu kan ada daftar bukti ya, di bukti itu selain saksi ada bukti juga. Dan apakah di dalam pertimbangan hakim itu ya, baik di tingkat PN maupun pengadilan tinggi sudah mempertimbangkan foto itu. Nah, sekarang yang dipersoalkan dibilang foto ya yang hampir sama itu pernah diajukan, kalau kita dengar tadi, artinya cuman dari angle yang berbeda. Jadi yang dipersoalkan oleh hukum itu bukan subjeknya, objeknya sama, tetapi barang bukti sebagai novum itu pernah atau tidak. Mengenai isinya dan tidak itu nanti diserahkan kepada hakim yang yang memeriksa perkara PK tersebut. Baik, nah Pak Yusuf, bagaimana kemudian menanggapi saksi ahli yang dihadirkan oleh sidang besok ya? Karena beberapa orang di anggotanya adalah mantan anggota Polri, seperti apa? Ya tentu kami, saya sebagai anggota Kompolnas memandang sangat menarik saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon Saka Tatal yang ini tentu sudah didasari oleh satu pertimbangan yang matang oleh Bung Edwin Partogi, mengapa mereka. Dan yang paling menarik lagi tentu kami memantau dua purnawirawan Polri. Tentu secara subjektif kami tidak bisa memahami apa relevansinya, tapi sementara kami bisa memahami tentu kaitannya dengan pengalaman dan keahlian kedua purnawirawan ini terkait dengan penyelidikan dan penyidikan, karena dua-duanya background-nya ada di sana. Kami sendiri sebagai pengawas kepolisian tentu sangat menarik, kami akan ikuti dan kami akan pantau, karena ini nanti akan memberikan satu gambaran apakah memang ada fakta-fakta yang belum terungkap di dalam pengadilan judek faksi di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kemungkinan apakah di dalam keahlian dan kesaksian dari dua purnawirawan ini memberikan satu titik terang yang itu terkait dengan penyelidikan dan penyidikan pada waktu itu. Karena bagaimanapun Mbak Caca, ada dua hal yang dalam catatan kami terkait dengan permohonan PK Saka Tatal ini. Yang pertama terkait dengan memohonkan bahwa unsur peristiwa pidana pembunuhan itu tidak ada, itu kecelakaan. Yang kedua, memohonkan bahwa yang dituduhkan pada Saka Tatal itu sendiri itu tidak benar. Saka Tatal bukan pelakunya. Ini sesungguhnya dua hal yang berbeda sebenarnya. Satu sisi memohonkan bahwa tidak ada peristiwa pidana pembunuhan itu adalah kecelakaan. Apabila itu dikabulkan, sebenarnya sudah selesai, tidak perlu ada lagi yang melibatkan tujuh terpidana itu. Tentu ini tetap sekali lagi sangat menarik. Kami akan pantau bagaimana sesungguhnya fakta-fakta baru yang akan coba diungkapkan melalui pemeriksaan saksi-saksi yang sangat menarik ini. Baik. Sesaat lagi nanti kita bahas, Pak Yusuf mengatakan sempat menyinggung soal apakah ini memang menguatkan bahwa memang murni kecelakaan atau juga pembunuhan dan juga pemerkosaan. Sementara itu nanti Pak Edwin akan menjawab bahwa Saka Tatal mengaku melakukan pemukulan. Ini seperti apa kemudian logika berpikir dalam sidang yang akan digelar besok pemirsa, sesaat lagi. Saya ke Pak Edwin. Pak Edwin, koreksi saya jika salah karena begitu banyak informasi yang kemudian beredar. Apakah benar bahwa kuasa hukum mengakui bahwa Saka Tatal memang melakukan pemukulan sekali tapi tidak menyebabkan kematian? Padahal logika yang dibangun adalah menegaskan atau menguatkan bahwa tidak ada
peristiwa pembunuhan tapi kecelakaan. Ini seperti apa, Pak Edwin? Ya, itu memang penyesatan memang sengaja dikembangkan ya. Bahwa sebenarnya yang kami kutip itu sebagaimana dalam putusan nomor 16 ya di halaman 70-78 itu ada pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa anak Sakatatal memukul almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Nah, itu yang kami kutip dari pertimbangan hakim tersebut. Jadi peristiwa itu yang kami maksudkan, apabila seandainya dianggap benar ada peristiwa itu, peristiwa yang dilakukan, tindakan dilakukan, perbuatan dilakukan oleh Sakatatal itu hanya pemukulan terhadap almarhum Eki ya di playover Talun sebelum kemudian dibawa ke halaman belakang showroom. Jadi bukan berarti kami membenarkan, itu hanya kutipan dari pertimbangan hakim ketika itu. Dan yang perlu kami sampaikan juga, kenapa kami juga meyakini bahwa peristiwa pembunuhan itu tidak ada, ya pada perkara 16 ini ketika di sidang, itu polisi yang mendatangi TKP di tanggal 27 Agustus 2016 itu tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Dan mereka yang menyimpulkan bahwa peristiwa yang terjadi itu adalah kecelakaan tunggal. Dalam perkembangannya kalau bicara novum, ada banyak novum, ada 10 novum, tapi kami ingin sampaikan dua hal penting. Pertama, dalam jaksa juga tidak menyinggung soal unsur perencanaan yang kami sampaikan, yang itu ada pada DPO. Misalnya pada 3 berkas perkara, baik nomor putusan 16, 3, dan 4, semuanya itu sama bahwa DPO yang bernama Dani yang memiliki perencanaan atas peristiwa kematian Eki dan Vina dengan SMS yang dia sebar tanggal 17 Agustus 2016. Nah, itu di sisi lain pada perkembangannya kita sama ketahui Polda Jawa Barat pada 25 Mei 2024 menyatakan bahwa dua DPO itu fiktif dan sementara Peggy Peron sebagai Peggy Setiawan juga sebagai tersangka ya satu-satunya DPO dibebaskan oleh pengadilan. Jadi konstruksi soal 340 dengan menempatkan perencanaan adalah si DPO fiktif itu membuat 340 itu nggak terpenuhi lagi. Baik. Gitu loh. Oke, Pak Gayus, dari saksi ahli bahkan juga saksi fakta yang akan dihadirkan besok, sekiranya itu sudah mencukupi tidak membuat hakim ragu bahwa ini bukan pembunuhan tapi kecelakaan atau mungkin tidak terlalu kuat? Ini seperti apa? Saya akan memulai dengan errornya keadaan ini. Error in persona atau error in objecto, yaitu kejadiannya. Maka dua-duanya akan muncul ini. Bagaimana ahli itu bisa meyakinkan hakim atau menambah keraguan hakim itu memang sangat penting. Karena ahli itu menguasai persoalan yang sudah maksimal mestinya. Jadi saya tentu tidak bisa mengatakan apakah ini seperti apa, tapi kembali lagi ini menyangkut keyakinan atau keraguan dari hakim yang mutus di tingkat Mahkamah Agung nanti, di hakim PK. Hakim PK harus diyakinkan bahwa memang telah terjadi error, misalnya apa persona atau keadaannya. Jadi itu semua akan kembali kepada bagaimana novum. Kalau kelelahan hakim udah lewat ya, udah lebih dari 180 hari dari putusan ketika itu. Demikian pula adanya perbedaan putusan atau teori yang berbeda digunakan, itu juga sudah habis waktunya. Ini tidak tergantung pada novum. Apakah keadaan baru, bukti baru itu bisa merubah hakim yakin bahwa memang ini terjadi keadaan yang dimana kalau ini masuk pada pemeriksaan di pengadilan dulu, maka tidak terjadi putusan ini. Jadi ini tergantung kepada novum yang diajukan dan ahli mungkin bisa meyakinkan hakim kembali. Oke, Pak Yusuf, jikalau nanti saksi ahli meyakinkan hakim bahwa memang terjadi error, bahwa ini merupakan kecelakaan bukan pembunuhan, ini menjadi hal yang sangat besar ini. Pak Yusuf seperti apa? Ya, kita tentu tidak bisa mengandaikan bagaimanapun nanti fakta baru atau keadaan baru seperti apa yang akan diperoleh dari pemeriksaan saksi. Yang pasti ketika itu disimpulkan bahwa ini ada peristiwa
dugaan pembunuhan, kan itu dari proses penyelidikan. Kita kembali kepada penanganan yang dilakukan oleh kepolisian, yang itu laporan polisinya tanggal 31 Agustus, surat perintah tugas untuk penyelidikan tanggal 31 Agustus, surat perintah penyidikannya 31 Agustus. Ini di Cirebon ya. Surat penangkapan 31 Agustus, surat perintah penahanan 1 September, itu masih di Cirebon. Nah, tapi proses itu di Cirebon itu terkoreksi di pelimpahan untuk penyidikannya itu pada tanggal 3 September 2016 di Polda Jabar. Nah, karena itu mengapa terkoreksi? Karena ketika itu dialihkan ke Polda Jabar, kami cek, kami pantau, memang penyidikannya dimulai dari nol lagi sebenarnya. Sesungguhnya ya, karena apalagi ada pencabutan BAP. Nah, ketika dari pihak pemohon PK Sakatatal ini menyimpulkan bahwa ini kecelakaan, nah, di kepolisian sendiri personil yang itu menyimpulkan seperti itu ada fakta pelanggaran disiplin yang itu sudah diberikan sanksinya. Nah, dalam proses ini sendiri kami juga sudah melihat dari Inspektorat Pengawasan Umum melakukan audit investigatif terkait dengan manajemen penyidikannya. Memang sementara ini belum bisa menjelaskan karena ada proses upaya hukum untuk mengoreksi putusan Pengadilan Negeri Cirebon ini, sehingga ini berhimpitan, sehingga kami sendiri belum bisa mengemukakan hasil audit investigatif itu karena pada saat ini sedang dilakukan upaya PK. Oleh karena itu Mbak Caca, kami menunggu apapun hasilnya. Apabila memang itu dikabulkan, tentu ini menjadi koreksi bagi proses hukum. Ya, tentu kami sebagai pengawas kepolisian, tentu ini kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan pada waktu itu. Nah, karena yang hadir di dalam sidang PK ini adalah jaksa, tentu sepenuhnya itu dalam kewenangan jaksa semuanya, Mbak Caca. Baik, Pak Edwin, saya penasaran, kalau saksi ahli ada 7, kalau saksi fakta ada berapa banyak dihadirkan besok? Ya, kami akan memberikan juta, jadi soal jumlah juga mungkin sekitar bisa 5 atau lebih. Baik, oke. Bagaimana kemudian melihatnya bahwa apa yang dikatakan, berharap bahwa saksi ahli ini akan memperkuat logika berpikir dari yang mau dibangun dari gugatan bahwa ini merupakan kecelakaan? Ya, ini saya berangkat lagi apa yang dijelaskan oleh Pak Gayus. Ini kan Pak Gayus dulu hari-hari kerjaannya ya itu aja PK. Nah, kan teorinya itu yang udah disinggung Pak Gayus pasal 183 KUHP nyatakan hakim memutus berdasarkan keyakinan. Tapi keyakinannya itu harus didasarkan 2 alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 184. Nah, sekarang hakim itu kan mempunyai selain dia insting, ya dia itu namanya ada penemuan hukum, artinya dari berdasarkan, artinya dari fakta-fakta itu hukum mana yang dia mau pakai, ya kan? Nah, disitulah hakim berdasarkan pengalamannya dia itu dia yakinnya bukan karena dia merenung-renung dapat wangsit, tapi harus ada teorinya gitu loh. Nah, sekarang persoalannya kan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu hakim ya dari pengadilan negeri sampai hakim agung itu wajib dia mengikuti rasa keadilan yang masyarakat. Nah, di sekarang persoalannya apakah ada terjadi jarak keadilan, perasaan, keyakinan hakim dengan keyakinan yang ada timbul masyarakat. Ya, inilah jadi artinya hakim itu harus hati-hati karena itu benar apa yang dikatakan Pak Gayus, harusnya ya penasihat hukum dari Sakatatal beserta ahlinya dia harus memberikan keyakinan kehakiman. Oh benar loh gini loh, hakim dulu keyakinannya kan hakim yang mutus dulu juga berdasarkan keyakinan. Tetapi keyakinan hakim yang lalu itu nggak tepat, belum memberikan pertimbangan yang cukup gitu loh. Jadi saya kira kembali lagi memang hakim itu betul-betul ya di atas nama Tuhan gitu, dia yakin dia nggak boleh berpikir kiri dan kanan, tapi diingat sekarang ada teori yang namanya hukum progresif ya, jadi hukum bukan untuk hukum
tapi hukum untuk kepentingan manusia. Jadi disitulah saya kira ya esensi keputusan yang akan datang gitu. Ya, publik sempat bertanya-tanya, 7 saksi ahli yang akan dihadirkan esok ini punya background yang begitu mentereng. Apakah untuk menutupi bahwa sulitnya menemukan saksi fakta yang sebenarnya kalau yang dibangun adalah kecelakaan? Adakah saksi fakta yang melihat bahwa ini adalah kecelakaan? Sesaat lagi. Baik, saksi ahli yang dihadirkan itu tidak usah diragukan lagi kapasitasnya, orang-orang hebat semua. Tapi apakah ini merupakan sebuah strategi? Karena memang sulitnya untuk menemukan saksi fakta yang sebenarnya, alih-alih melihat langsung peristiwa kecelakaan yang terjadi. Karena yang mau dibangun ini adalah bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Pak Edwin boleh dijawab. Iya, tadi pertanyaan Mbak Caca itu bagus sekali ya. Apakah kami juga punya saksi bahwa itu kecelakaan? Ya. Tetapi saya ingin membalikkan dulu keadaan Mbak Caca. Perkara ini sudah inkrah. Ya. Karena perkara sudah inkrah, pertanyaan kami lebih gampang untuk dijawab. Bukti apa yang dimiliki mereka yang meyakini peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan terjadi? Jadi Mbak Caca, perlu diketahui Mbak Caca dan masyarakat ya, seluas, bahwa TKP tempat terjadinya penganiayaan dan pemerkosaan itu di lahan kosong belakang showroom. Pertanyaan, ada nggak ditemukan darah di situ? Ada nggak di alat di bambu, batu, samurai yang digunakan ada darah korban? Ada nggak di pakaian di badannya pelaku darah dari korban? Ada nggak sidik jari pelaku di motornya korban? Nggak ada semua, Mbak. Lalu kita yang meyakini itu pembunuhan pemerkosaan, dari mana berangkatnya? Karena semua itu berangkatnya dari keterangan tersangka ketika di penyidikan yang sudah diakui oleh ada Sakatatal, ada Aldi bahwa mereka mengalami penyiksaan. Jadi pertanyaannya malah sebaliknya tadi Mbak. Yeah. Yang meyakini adanya pembunuhan dan pemerkosaan, bukti apa yang dimiliki? Gitu. Jadi perkara udah inkrah. Lebih mudah dijawabnya bagi mereka meyakini bahwa perkara pembunuhan dan pemerkosaan ini ada. Bukti apa yang dimiliki oleh mereka meyakini terjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Oke. Saya langsung tanyakan hal tersebut kepada Pak Yusuf. Pak Yusuf, ya memang kuasa hukum tidak mempunyai saksi fakta yang melihat peristiwa kecelakaan. Tapi justru mempertanyakan, penyidik juga nggak punya bukti-bukti yang kemudian menegaskan secara jelas bahwa terjadi pembunuhan dan juga pemerkosaan dari TKP, darah, sidik jari. Pak Yusuf. Ya sementara kita belum bisa memberikan komentar apapun terkait dengan hal itu, yang ini kan menjadi bagian yang itu dimohonkan ditinjau kembali. Tapi hasil pekerjaan penyidikan ini sudah melalui proses hukum dalam sistem peradilan pidana. Ada jaksa penuntut umum dan ada hakim, judek faksi di pengadilan negeri sudah bekerja, pengadilan tinggi ketika dibanding sudah bekerja. Itu. Nah, ingin kami sampaikan di sini bahwa kami tadi menyampaikan bahwa ada fakta di mana personil yang membuat laporan itu kecelakaan itu diberikan sanksi disiplin. Yang kedua, ada fakta di dalam proses pemberkasan perkara ini untuk berkas Sakatatal ini dalam bantuan Kompolnas ini berbeda dari 7 lainnya karena pidana anak. Dalam berkas perkara ini memang dia sekali P19. Apakah dengan sekali P19 ini ada dugaan ketidakcermatan jaksa penuntut umum pada saat itu? Tapi inilah faktanya. Oleh karena itu, pada saat kami melakukan pemantauan langsung dengan meminta klarifikasi bagaimana proses penanganannya 8 tahun yang lalu, karena ada hal-hal yang kita pandang ini seolah-olah didasarkan pada pengakuan-pengakuan, keterangan saksi, lemahnya scientific crime investigation pada waktu itu, sehingga kami sarankan, rekomendasikan diaudit, dilakukan audit investigatif, apakah ada kesalahan prosedur atau hal-hal yang terkait dengan manajemen penyidikan yang kurang baik. Itu yang saat ini sebenarnya sudah dilakukan, hanya sementara karena ada upaya PK belum bisa disampaikan. Itu Mbak Caca.
Oke, Pak Gayus, kita nangkapkan logika di sini. Memang kesulitan kuasa hukum dari Saka Tatal menghadirkan saksi yang melihat apakah ini kecelakaan atau tidak. Tapi justru penyidik juga tidak bisa punya bukti yang kuat bahwa terjadi pembunuhan dan juga pemerkosaan. Ini bagaimana? Kalau ini menjadikan hakim PK nanti hatinya tergerak dengan melihat memang terjadi bukti baru yang bisa merubah keraguan hakim, ini memang harus dikabulkan. Kenapa? Karena ada ketentuan di undang-undang bahwa kalau hakim ragu-ragu, dia harus memberikan ringan bagi terdakwa. PK itu tidak bisa menambah memang, tapi bisa meringankan dan bisa mengabulkan. Oleh karena itu saya memegang konsep ini. Kalau hakim ragu karena banyak yang tidak lengkap lagi dan tidak memenuhi ketentuan yang semestinya di tingkat sebelumnya itu, hakim akan memberikan yang lebih ringan, yang paling ringan mungkin. Kemudian juga ada lagi konsep berpikir ahli hukum itu. Daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah dan diyakini tidak bersalah, daripada membebaskan 1.000 orang bersalah. Lebih bagus melepaskan. Nah ini kira-kira yang mungkin membangun semangat dari Novum yang telah dikemas, sekian banyak ahli yang maksimal keahliannya, tentu hal ini mungkin bisa menjadi harapan. Yaitu bagaimana keyakinan hakim akan lebih dibanding keraguan hakim di masa yang sudah diputus yang lalu. Oke, bisa tidak Pak? Tapi dalam sistem hukum pidana kita, bisa tidak sih itu logika tersebut kemudian bisa diaminkan, mengingat bahwa ya saksi faktanya juga tidak kuat-kuat amat. Tapi saksi yang menegaskan bahwa ini pembunuhan dan juga pemerkosaan juga tidak ada gitu, bagaimana melihatnya? Jadi begini, menurut undang-undang yang dibebankan untuk membuktikan itu bukannya terdakwa atau penasihat hukumnya. Oke. Jadi yang dibebankan pembuktiannya itu adalah penuntut umum. Kecuali dalam perkara-perkara tertentu ada pembuktian terbalik. Kalau misalnya kita harapkan penasihat hukum membuktikan siapa pelakunya, ya itu bukan tempatnya. Justru, nah sekarang dipersoalkan oleh penasihat hukum bahwa pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum yang dibenarkan oleh hakim itu tidak tepat. Karena ya, dengan rentetan-rentetan seperti itu. Tadi misalnya begini, kan kalau ada orang mati itu bisa tindak pidananya kemungkinan oke, paling berat itu pembunuhan berencana 340 atau yang agak ringan adalah pembunuhan biasa. Tetapi kan ada juga karena ada penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain, hukumannya lebih ringan. Atau misalnya karena kelalaian orang mati, atau di dalam undang-undang lalu lintas kalau ada kesengajaan dan kesengajaan dan kelalaian dalam lalu lintas, hukumannya lebih berat ini. Jadi kemungkinan ini banyak. Nah, misalnya sekarang apa sih yang membedakan? Ya ini kerjaannya hakim hari. Ditanya bedanya penganiayaan dengan pembunuhan. Dia tanya, misalnya dengan mukul kayu, dia pukulnya di mana? Kalau dipukul kaki kan dia nggak berniat untuk membunuh. Terus bagaimana kecepatannya dia mukul? Apa begini atau begini? Dan berapa kali? Itulah yang dikatakan hakim tingkat pertama itu kurang mengelaborasi. Bagaimana? Karena tidak ada saksi yang fakta yang dinyatakan membunuh itu dia tidak dihadirkan. Di sini kelemahannya. Padahal yang dinamakan saksi itu adalah keterangan seorang saksi di muka persidangan, bukan keterangan saksi di penyidikan. Terus satu lagi Mbak Caca, ini yang mesti didudukkan persoalannya. Kan dibilang ini kan sudah proses pengadilan sudah inkrah. Bukan berarti ini benar. Kalau memang itu apa gunanya undang-undang memberikan kata-kata untuk PK kekhilafan. Jadi hakim itu mungkin khilaf, bukan hakim itu ini, ya kan? Jadi mengoreksi terakhir ini adalah hakim agung. Keagungannya hakim inilah yang diminta ini. Ya, kita tunggu nanti bagaimana kemudian hakim melihat sidang PK di mana saksi ahli dan juga saksi fakta akan dihadirkan. Terima kasih Pak Kudri, Pak Gayus, Pak Yusuf dan juga Pak Edwin.